Selamat datang Hafizul Husni Syabirin. Ya Pak, hadir Pak. Ya. Sekarang pertemuan kita keempat ya. Ini sudah jam 7.12. Kita tunggu 5 menit lagi. Ada jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas Pak. Selamat datang Pak Yudi Hermawan. Baik, nanti kita mulai aja di 2 menit lagi ya Bu ya. Di jam 7:15 ya Bapak Ibu ya. Sambil sembari menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja berangsur-angsur materi kita nanti di pertemuan kita yang keempat ini ya. Ada gangguan kamera Pak Jimmy. Tapi di layar saya tampil apa Pak Jimmy ini? Cuman backgroundnya saja yang terlihat. Baik ya, udah jam 7.15 Bapak Ibu ya. Kita mulai saja perkuliahan kita ya pada malam ini ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa mohon dihidupkan on cam-nya karena saya sudah mulai merekam. Ya. Baik, ada terdengar suara saya jelas Bapak Ibu? Siap Pak, terdengar Pak. Jelas ya. Baik, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu, sahabat pembelajar, mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Hukum kelas 67 pada mata kuliah Praktik Peradilan Perdata. Ya. Nah, pada hari ini dengan saya Sony Derama SHMHCPA selaku dosen dan tutor Bapak Ibu melanjutkan materi kita di pertemuan web keempat ini ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada materi kita saat ini, apakah ada pertanyaan terkait pembahasan kita yang terdahulu, baik dari tugas kita di sesi 6
6, 7, dan 8. Nah, sudah tampil Pak Jimmy. Siapa? Tampil. Baru pulang undangan, Pak. Aduh, mantap. Iya, Pak. Ada Siap. pertanyaan dari sesi kita yang sebelumnya Pak Jimmy atau tugas 6 dan 7 sebelum saya masuk pada materi? Iya, Pak. Ini kan saya lagi buat sebuah apa, Pak, video, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, buat video ya. Pak, untuk sebuah video yang saya utarakan itu lewat teks juga, itu apakah dalam kita menyebutkan penggugat dan tergugat itu boleh didampingi dengan nama oknum itu sendiri, Pak, atau namanya yang tergugat atau penggugat, Pak, misalnya? Boleh saja, tapi kan Pak Boleh, Pak, Jimmy ya? boleh, tapi kan Pak Jimmy Iya, kan bertindak sebagai kuasa hukum di video itu. iya, iya, iya. Jadi sebenarnya membuat video itu simpel saja sih Pak Jimmy. Bikin rekaman, kemudian pertama-tama Pak Jimmy bertindak sebagai kuasa hukum penggugat ya, bacakan gugatan. Nah, kemudian nanti setelah dibacakan bertindak sebagai tergugat, membacakan jawaban ya yang Pak Jimmy buat itu. Kemudian bertindak lagi sebagai penggugat membacakan replik, kemudian bertindak lagi sebagai tergugat membacakan duplik ya, kemudian membacakan surat pengantar buktinya, Iya, kemudian kalau ada saksi membacakan dialek saksinya, kemudian membacakan kesimpulan. Nah, udah sesimpel itu. Nah, kemudian nanti di rekamannya itu diedit dalam editing video yang lebih bagus kan, supaya dia lebih lebih bagus. Nah, kemudian nanti hasil videonya itu diupload ke Google Drive biar mudah ya. Kalau kita upload ke e-learning kita kan terbatas kan size gigabyte-nya kan. Nah, upload videonya ke Google iya. Drive nanti berbagi link saja. Nah, link itulah nanti yang saya klik melihat videonya Pak Jimmy. Gampang sudah. Oh Ya. iya. Pak, kalau apakah memang struktur itu bisa dibuat sesuai apa yang Bapak bicarakan? Seperti replik, kemudian saya kan ada utarakan bukti-bukti, Pak, ya, kayak model seperti pembayaran, bukti transaksi, Ya. Nanti kan video, WhatsApp. Kemudian di situ tidak saya tampilkan model seperti apa, Pak, ya? Seperti kesimpulan. Apakah boleh, Pak? boleh-boleh saja. Coba nanti saya tengok Iya, videonya iya. Pak Jimmy nanti. Kan Boleh, siap, Pak. Siap. tujuh kan belum saya Siap, Pak. nilai. Saya penilaiannya kan di akhir nih. Ketika sudah web nanti Iya, baru penilaian. Biar nanti iya, Pak. rekapitulasi penilaiannya di akhir, kemudian dengan hasil yang baik gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang teknik pembuktian dan kesimpulan di persidangan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya screen share dulu materi kita, PPT saya. Ya. Nah, ada nampak tampil screen share saya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin lagi loading, Pak. Loading ya. Ya. Nah, ini gimana? Sudah tampil? Belum, Pak. Belum. Nah, sudah, Pak. Oke. Nah, udah ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, sebagaimana sebelumnya ya, kita sebelumnya di pertemuan kedua dan tiga, kemarin ketemuan ketiga kita membahas replik dan duplik. Nah, sekarang kita membahas tentang teknik pembuktian dan kesimpulan di pengadilan, Bapak Ibu ya. Ya, sebagaimana alur persidangan perdata ya di pengadilan itu kita sudah membahas kemarin tentang pendaftaran gugatan dan surat kuasa, kemudian penetapan hari sidang, kemudian mediasi, kemudian kita juga membahas tentang gugatan ya, kemudian jawaban. Nah, di sesi sebelumnya terkait replik dan replik. Nah, sekarang tiba pada pembuktian ya di pengadilan ya, acara pembuktian di pengadilan. Nah, kemudian apa itu pembuktian ya?
Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Kemudian itu menurut Abdul Qadir Muhammad ya. Nah, menurut Zainal Asikin, pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Nah, itu namanya pembuktian di pengadilan ya, menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim ya. Nah, kemudian jadi tujuan dari pembuktian itu adalah untuk mendapatkan kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah gugatan itu dimenangkan atau dikalahkan, Bapak Ibu ya. Karena tadi pembuktian adalah menunjukkan kejelasan kepada hakim. Nah, jadi pembuktian itu meliputi unsur-unsur pertama merupakan bagian hukum acara perdata. Nah, kemudian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan ya. Jadi kalau si penggugat tentu dia akan meyakinkan hakim terkait dalil gugatannya. Kemudian si penggugat juga begitu, dia akan meyakinkan hakim untuk kebenaran dalil bantahannya. Nah, kemudian apalagi pembuktian itu berguna bagi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Bapak Ibu. Nah, kemudian di mana diatur pembuktian ini ya? Pembuktian, kewajiban membuktikan dan beban pembuktian itu diatur di pasal 283 RBG. Nah, menurut pasal ini, berdasarkan pasal ini, pembuktian adalah barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan tersebut. Nah, jadi siapa yang meneguhkan suatu hak, dia wajib membuktikan keadaan haknya itu. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1865 ya, kewajiban pembuktian ya, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi yang dibuktikan kewajibannya adalah pertama adalah suatu hak, yang kemudian adalah peristiwa. Ya. Nah, kemudian dibeban juga si para pihak ini dibebankan pembuktian ya, diatur di pasal 163 HR ya, yang berbunyi pada barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Jadi, beban pembuktian ini dapat dilakukan oleh pertama pihak yang menyatakan mempunyai hak. Dialah yang harus membuktikan haknya itu. Nah, jadi kalau dia berdalil di gugatannya dia memiliki hak, nah dia harus membuktikan haknya itu. Begitu juga dengan jawaban si tergugat. Kalau dia mendalilkan suatu hak dalam jawabannya, dia harus membuktikan juga haknya itu. Kemudian yang kedua, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu, dia harus membuktikan peristiwa itu. Nah, setelah dia membuktikan haknya, dia harus juga membuktikan peristiwanya. Ya. Kalau misalnya dia meneguhkan, menyatakan dia punya hak suatu atas kebendaan, ya, dia harus menjelaskan peristiwa benda itu dari mana datangnya kepada dia. Misalnya kalau mobil, ya, dia punya mobil, berarti dia di mana dapat peristiwa mobil itu sama dia. Apakah jual beli kah, hibah kah, begitu ya. Nah, yang ketiga, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain, dialah yang harus membuktikan peristiwa itu. Nah, jadi tidak hanya soal didapatkan haknya itu, peristiwa itu harus dibuktikan. Ketika membantah suatu peristiwa itu, dia juga harus membuktikan suatu peristiwa itu, Bapak. Nah, kemudian untuk membuktikan itu, ya, untuk membuktikan haknya tadi dan peristiwanya tadi itu, ya, di hukum perdata diatur menggunakan suatu alat bukti. Nah, ya, jadi untuk meneguhkan, membuktikan hak itu menggunakan alat bukti. Alat bukti mana? Alat bukti yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya Bapak Ibu, ya. Nah, apa-apa saja itu alat bukti, ya?
Alat-alat bukti berdasarkan pasal 284 RPG 164 HIR ya, ada 5 alat bukti ya. Yang pertama, bukti surat, kedua bukti saksi, ketiga bukti persangkaan, keempat bukti pengakuan, dan kelima sumpah. Nah, itu alat bukti untuk membuktikan. Ya. Kemudian selain yang 5 ini berdasarkan pasal 153 ada juga alat bukti yang dinamakan pemeriksaan setempat. Ya. Kemudian selain itu ada juga alat bukti keterangan ahli. Nah, ya. Nah, jadi ada 7 alat bukti menurut hukum acara perdata ya. Nah, kemudian alat bukti surat. Nah, apa itu alat bukti surat ya? Alat bukti surat itu diatur dasar hukumnya adalah pada pasal 164 ya, 285, 305 RBG, pasal 13, 165 dan 167 HIR, dan pasal 1867 sampai dengan 1864 BW atau KUH Perdata Bapak Ibu ya. Nah, alat bukti surat ya. Surat ini sebagai alat bukti terbagi atas 2 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah akta. Nah, yang kedua adalah bukan akta atau surat biasa. Nah, surat berbentuk akta ini ya terbagi juga 2. Ada surat akta otentik dan ada surat akta di bawah tangan ya. Nah, kemudian, apa itu akta? Akta adalah suatu tulisan yang dapat dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya Bapak Ibu. Jadi, unsur-unsur akta itu terdiri dari pertama sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian. Yang kedua, surat atau tulisan itu memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum Bapak Ibu. Nah, kemudian surat atau tulisan tersebut ditandatangani. Nah, itu adalah akta. Nah, kemudian akta itu terbagi 2 tadi ya. Pertama adalah akta otentik. Nah, apa itu akta otentik Bapak Ibu ya? Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat ya. Nah, itu diatur di pasal 1868 BW Bapak Ibu. Nah, jadi suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta yang otentik apabila akta tersebut memenuhi syarat sebagai berikut ya Bapak Ibu. Pertama, dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Yang kedua, dibuat dengan bentuk tertentu ya, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada bentuk bakunya gitu ya. Nah, kemudian akta otentik ini dibedakan juga menjadi 2 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah akta MBTLIX atau akta pejabat, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya ya. Contohnya akta otentik itu berupa misalnya akta catatan sipil. Nah, itu akta otentik itu Bapak Ibu. KK. Nah, contohnya KK misalnya. Kartu keluarga Bapak Ibu itu adalah akta otentik itu. Itu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, kemudian cara pembuatannya baku ya. Jadi semua KK kita itu baku, ada tabelnya ya. Nah, kemudian yang kedua, akta otentik adalah yang berbentuk akta partaj atau akta partai Bapak Ibu. Adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, dan di mana pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Nah, apa contohnya? Seperti akta jual beli AJB ya, AJB tanah di muka PPAT, atau akta pendirian PT. Nah, itu termasuk pada akta otentik yang berbentuk akta partai ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam pasal 165 HIR ya dikatakan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Jadi bagi kedua belah pihak dan bagi ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya. Nah, tetapi pihak lain atau pihak ketiga, akta itu tidak mempunyai bukti yang sempurna, hanya bersifat alat bukti yang penilaiannya diserahkan kepada hakim, Bapak Ibu. Nah, jadi kekuatan alat bukti dari
suatu akta autentik, yaitu bahwa akta autentik itu adalah alat bukti yang sempurna, Bapak Ibu. Dikarenakan akta autentik itu tersebut menunjukkan bukti yang cukup, artinya tidak diperlukan lagi alat bukti lain sepanjang ketidakbenarannya itu tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi ada akta di bawah tangan ya. Nah, tadi akta autentik, nah yang sekarang adalah akta di bawah tangan. Nah, apa itu akta di bawah tangan? Adalah suatu akta yang tidak memerlukan campur tangan pejabat umum dalam perbuatannya dan bentuk-bentuknya bebas, tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau akta di bawah tangan dia bebas, tidak ada sistematika baku ya, bentuk bakunya. Dan kemudian dia bentuknya bebas, tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak memerlukan campur tangan dari pejabat umum begitu. Nah, kemudian selain akta autentik tadi, akta di bawah akta ini juga ada alat bukti surat yang berupa bukan akta atau hanya surat biasa, Bapak Ibu. Nah, itu merupakan alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai akta. Nah, kekuatan pembuktian surat bukan akta ini diserahkan kepada pertimbangan hakim. Nah, seperti misalnya karcis atau catatan-catatan atau surat-surat pernyataan misalnya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu kekuatan pembuktiannya diserahkan penilaiannya kepada hakim. Nah, kalau akta autentik itu dia kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kita masuk ke kedua, tadi ada alat bukti surat. Sekarang kita ada namanya alat bukti saksi. Ya. Nah, alat bukti saksi ini diatur di pasal 165 sampai dengan 179 pasal 309 RBG, Bapak Ibu. Ya. Pasal 139 sampai 152, pasal 169 sampai dengan 172 HIR. Dan kemudian di pasal 1895, pasal 1902 dan sampai dengan 1912 BW atau Perdata, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu alat bukti saksi ini? Nah, tentu adalah suatu kesaksian. Nah, kesaksian adalah suatu kepastian ya yang diberikan kepada hakim di persidangan, Bapak Ibu. Nah, tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Nah, menurut Sudikro Mertokusumo. Nah, jadi saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan ya. Keterangan mengenai hal apa? Tentu hal-hal yang mengenai yang ia lihat sendiri ya, yang dia dengar sendiri dan ia ketahui sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengambil keterangan saksi ini, saksi ini terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya. Oke. Nah, dalam pembuktian perdata ya, keterangan suatu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, Bapak Ibu. Jadi satu saksi bukanlah saksi, atau ada masalah Latin yang menyebutkan unus testis nullus testis gitu ya. Nah, jadi kalau alat bukti saksi ini dibutuhkan dukungan dari alat bukti yang lain. Oke. Nah, apa-apa saja itu kewajiban dari orang saksi? Pertama adalah tentu dia kewajiban untuk menghadap di pengadilan ya. Kemudian kewajiban untuk bersumpah. Yang kedua adalah kewajiban dia untuk memberikan suatu keterangan ya. Keterangan yang bagaimana? Keterangan yang dia lihat sendiri ya, dia dengar sendiri dan dia alami sendiri, Bapak. Nah, untuk saksi ini ya, ada juga menurut hukum, ada orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi di pengadilan, Bapak Ibu ya. Nah, itu diatur di pasal 1747 HIR, yaitu yang pertama adalah keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Nah, itu tidak dapat didengar sebagai saksi ya. Kedua adalah suami atau istri dari satu pihak meskipun sudah bercerai, Bapak Ibu. Yang ketiga, anak yang belum mencapai 5 tahun. Nah, yang keempat, orang gila atau meskipun kadang-kadang ingatannya sehat. Nah, orang-orang ini adalah orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Nah, kemudian ada juga orang yang dapat minta dibebaskan atau dapat menolak dia sebagai saksi, Bapak Ibu ya. Nah, itu diatur di pasal 146 HIR ya. Yang pertama, siapa itu orang-orang yang dapat menolak sebagai saksi? Pertama adalah saudara laki-laki dan perempuan atau ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
Yang kedua adalah keluarga saudara dari suami atau istri dari salah satu pihak. Nah, yang ketiga adalah orang yang karena martabat, pekerjaan dan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. Nah, itu adalah orang-orang yang dapat menolak sebagai saksi. Nah, kemudian yang ketiga ada alat bukti persangkaan. Nah, jadi alat bukti persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Nah, jadi persangkaan ini adalah suatu kesimpulan-kesimpulan oleh hakim atau undang-undang. Ya. Nah, contohnya begini, misalnya si A harus membuktikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 dia tidak berada di Padang. Nah, maka dibuktikan tanggal 1 Januari 2023 itu dia berada di Jakarta. Nah, kalau tentang adanya di Jakarta itu dapat dibuktikan, maka telah terbukti bahwa tanggal 1 Januari 2023 si A tersebut tidak berada di Padang. Dengan terbuktinya si A tersebut berada di Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan suatu persangkaan. Nah, lanjut. Nah, kemudian menurut pasal 19 KUA Perdata, ya, persangkaan ini terbagi dua macam, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah persangkaan menurut undang-undang, adalah persangkaan di mana undang-undang lah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah jelas dan nyata adanya. Atau yang kedua, persangkaan menurut undang-undang atau menurut hakim, ya, adalah persangkaan di mana hakim lah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata adanya, Bapak Ibu. Nah, oke. Kita lanjut. Yang keempat adalah alat bukti pengakuan. Nah, itu diatur di pasal 174 sampai 176 HIR, ya. Nah, pengakuan harus diberikan di depan hakim pada saat persidangan. Jadi, alat bukti pengakuan ini hanya sah dianggap suatu sebagai alat bukti ketika diberikan di depan hakim pada saat persidangan. Ya. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan yang diucapkan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, Bapak. Nah, kemudian pengakuan berarti membenarkan dalil penggugat. Oleh karena itu dalil penggugat dianggap telah terbukti sehingga tidak perlu alat bukti lain yang lain. Ya. Nah, contoh misalnya pengakuan ketika si tergugat dalam jawabannya dia mengakui sebagian dalil penggugat, nah itu kan sudah diserahkan kepada hakim. Nah itu itu makanya dianggap sebagai pengakuan di depan hakim, ya, di dalam jawabannya. Oke. Kemudian ilmu pengetahuan membagi tiga macam pengakuan, Bapak Ibu, ya. Pertama adalah pengakuan murni dan bulat. Nah, itu pernyataan yang secara tegas dan tanpa syarat mengakui dalil atau peristiwa yang diajukan penggugat. Nah, yang kedua, pengakuan berkualifikasi. Nah, pengakuan yang dibarengi dengan syarat atau penjelasan yang mengubah atau menyertai inti persoalan diakui, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah pengakuan yang berklausul. Apa itu pengakuan terhadap pokok gugatan tetapi disertai dengan bantahan atau keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Nah, itu adalah tiga macam dari pengakuan itu sendiri. Oke, yang kelima ada alat bukti sumpah, Bapak Ibu. Nah, itu diatur di pasal 155 sampai 158 HIR, ya, pasal 182 sampai 185 dan 314 RBG dan pasal 1929 sampai 1945 KUH Perdata atau BW, Bapak Ibu, ya. Nah, sumpah adalah merupakan suatu pernyataan yang khidmat, ya, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan. Nah, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Nah, itu namanya sumpah, Bapak Ibu. Nah, sumpah ini biasanya diambil di depan hakim, ya. Nah, kemudian
Hukum acara perdata HIR membagi 3 macam sumpah Bapak Ibu ya. Pertama adalah sumpah pelengkap atau supletoir ya, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada dan sebagai dasar putusannya. Nah, yang kedua, ada sumpah estimotoir atau penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menimbulkan jumlah uang ganti kerugian ya. Atau yang ketiga adalah sumpah pemutus ya, atau disisoir, adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya yang tidak dibutuhkan pembuktian sama sekali ya. Jadi yang dua di atas adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim ya. Yang ketiga ini, pemutus ini adalah sumpah yang dibebankan oleh pihak satu kepada pihak lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain alat bukti yang 5 tadi ya, ada juga alat bukti pemeriksaan setempat ya, atau descente ya. Nah, adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan ya, agar hakim dapat melihat sendiri atau memperoleh gambaran serta keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa, Bapak Ibu. Nah, jadi pemeriksaan setempat itu adalah sidang yang dilakukan di luar pengadilan ya. Contohnya misalnya kalau kita hubungkan dengan tugas kita atas sengketa Tuan Andi dan Tuan Budi ya, di persidangan hakim perlu melihat objek jual belinya ya. Nah, makanya hakim melakukan pemeriksaan setempat kepada tempat objek jual beli tanah milik si Tuan Andi tadi. Nah, apakah benar ada tanahnya berbatas dengan ada batas-batas dan luasnya benar sebagaimana yang didalilkan oleh si penggugat. Nah, selain itu yang ketujuh ada juga alat bukti dari keterangan ahli Bapak Ibu. Nah, apa itu keterangan ahli? Adalah keterangan dari pihak ketiga berdasarkan keahliannya Pak Ibu atau pengetahuannya yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim misalnya. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, bagaimana praktik pengajuan alat bukti surat ya, saksi dan ahli di persidangan? Ya. Nah, yang pertama, kalau dia alat bukti surat ya, setiap alat bukti surat ya masing-masing itu diserahkan dalam bentuk asli atau lazimnya dalam bentuk fotokopi yang telah diberi materai serta dicap pos secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ya di depan hakim di persidangan atau di depan panitera di luar persidangan. Kemudian alat bukti surat-surat itu ya diajukan bersamaan dengan surat pengantar bukti Bapak Ibu. Nah, surat pengantar bukti ini berisi tentang daftar alat bukti surat tadi dengan penjelasan ya kegunaan alat bukti itu untuk apa ya, untuk membuktikan atau peneguhan atau bantahan dari para pihak, dalil para pihak. Nah, kemudian surat bukti ini ya, surat pengantar bukti ini tidak ada sistematika penulisan bakunya Bapak Ibu. Dia harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dengan memperhatikan etika penulisan yang baik dan benar ya. Nah, kemudian penulisan setiap alat bukti surat ya diberi kode atau kode urutan Bapak Ibu. Nah, lazimnya dalam praktik ya untuk penggugat dengan kode bukti P ya. TP, P1, P2, P3 ya, P1A, P2, P1B, P1C gitu Bapak. Dan kalau untuk tergugat ya dengan kode bukti T ya, T1, T2, T3 ya, T2A, T2B, nah begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana alat bukti saksi ya atau ahli. Nah, kalau alat bukti saksi dan ahli ya di pengadilan itu langsung dibawa oleh para pihak ya, langsung dibawa dan dihadirkan ke depan persidangan oleh para pihak Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum dia diambil keterangannya, diperiksa identitasnya, kemudian disumpah sesuai agama kepercayaannya sebelum diambil keterangannya. Nah, di depan persidangan oleh hakim. Nah, itulah cara pengajuan alat bukti surat ya, saksi dan ahli ya. Nah, kemudian kalau yang alat bukti lainnya itu adalah kewenangan hakim ya. Kalau
eh, persangkaan adalah kesimpulan dari hakim ya. Kalau alat bukti sidang pemeriksaan setempat ya, tentu karena perintah hakim juga Bapak Ibu. Nah, oke. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan alat pembuktian di persidangan. Nah, dan cara-cara mengajukan alat bukti di persidangan, Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan tentang alat bukti? Pak Jimmy? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut pada materi kita kesimpulan. Izin, Pak. Ya. Pak, ini saya baru baca di dalam materi tentang alat bukti, Pak. Ya. Misalnya kan Bapak menyebutkan beberapa poin tadi. Apakah dari keseluruhan dari poin-poin itu harus dilengkapi, misalnya katakan 5 atau 7, itu hanya 2 atau 3 poin yang ada dalam alat bukti pembuktian, itu apakah bisa disahkan, Pak, dalam pengajuan gugatan, Pak? Jadi untuk membuktikan dalil itu adalah itu tadi alatnya, ada surat, ada saksi, ya, ada persangkaan, ada pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Selain yang 5 ini ada pemeriksaan setempat dan ada ahli ya. Nah, itulah alat bukti yang diajukan ke persidangan untuk membuktikan dalil ya. Contohnya terkait masalah Tuan Andi dan Tuan Budi tadi, tugas kita ya. Nah, apa yang menjadi alat bukti oleh para pihak? Tentu alat buktinya ada berupa surat. Apa suratnya itu? Surat jual beli tanggal 1 Januari 2023. Iya. Kalau nanti alat bukti surat itu diajukan oleh penggugat, berarti dia misalnya dikodekan jadi menjadi bukti P1. Kemudian selain alat bukti itu, mungkin nanti si penggugat Tuan Andi ini dia juga menghadirkan saksi untuk meneguhkan dalilnya ya. Nah, begitu. Atau dia usaha membawa ahli sebagai alat buktinya, meneguhkan dalil gugatannya. Nah, begitu Pak Jimmy. Jadi secara garis besar itu berarti berapa poin untuk memperkuat gugatan atau jadi alat bukti? Berarti ketujuh item itu harus lengkap, Pak ya? Gimana Pak Jimmy? Berarti untuk memperkuat sebagai alat bukti, termasuk saksi, surat, dan 7 item tersebut, berarti harus include memang 7 item itu harus lengkap dan harus ada ke Pak? Tidak Atau harus memang ada semua. tidak harus ada ya Pak? Ya. Mana yang ada ya? Contohnya tadi kalau saksi dia harus membuktikan, harus ada bukti lain yang mendukungnya. Nah, jadi kalau misalnya saksi dia harus ada bukti lain yang mendukungnya, misalnya ada bukti surat yang mendukung keterangan dia. Berarti butuh kita 2 alat bukti. Nah, kalau dia suratnya surat otentik, tidak perlu lagi ada bukti lain untuk meneguhkan dia sebagai beban pembuktian. Oh iya Pak, ya sure. Oke Pak. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut pada materi kita, kesimpulan ya. Nah, setelah para pihak mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan, nah nanti selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara kesimpulan ya. Nah, kemudian apa itu kesimpulan ya? Masih tampil screen share saya Bapak Ibu? Masih Pak. Iya. Nah, apa itu kesimpulan ya? Nah, kesimpulan adalah materi kesimpulan perdata itu adalah bagian dari tahapan persidangan ya. Jadi di mana masing-masing pihak baik penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan tertulis. Nah, ya. Kesimpulan ini berisi analisis ya terhadap dalil-dalil yang diajukan beserta bukti-bukti yang telah dihadirkan selama persidangan seperti saksi dan surat. Nah, jadi
fungsi dari dan isi kesimpulan itu berfungsi sebagai dokumen yang merangkum argumen masing-masing pihak berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum yang terungkap di persidangan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi berisi tentang analisis dalil ya, analisis dalil gugatan dari penggugat atau jawaban dari tergugat, ya. Penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan, ya, misalnya bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah atau ahli, ya. Kemudian penegasan kembali tuntutan atau pembelaan masing-masing pihak didukung oleh alat bukti yang ada, ya. Nah, jadi kesimpulan itu berisi analisis, ya, analisis tentang pembuktian dalil-dalil penggugat, ya. Tentu kalau para pihak, ya, kalau bagi penggugat tentu dia membuktikan dalilnya berdasarkan bukti ini terbuktilah gugatannya, begitu ya. Kalau si tergugat tentu dia berdasarkan bantahannya, berdasarkan bukti ini terbuktilah bantahannya dianalisis. Nah, tapi analisis itu tentu untuk meneguhkan tuntutan atau pembelaan dari masing-masing para pihak, Bapak Ibu. Ya, di dalam praktik, ya, kesimpulan ini, ya, diajukan dalam bentuk tertulis, Bapak Ibu. Ya, tidak ada sistematika baku, tapi harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dengan memperhatikan etika penulisan yang baik dan benar. Ya, sama halnya dengan jawab-jawab, nggak ada penulisan baku, tapi harus memenuhi syarat formil, ya. Nah, jadi itulah tentang kesimpulan di perdata, ya, di acara perdata. Kemudian dengan telah diajukan kesimpulan oleh para pihak, ya, maka telah berakhirlah kewajiban para pihak dalam beracara perdata di persidangan. Nah, dan selanjutnya hakim berdasarkan kewenangannya mengadili perkara akan membuat suatu putusan, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan telah dibuat kesimpulan oleh para pihak diajukan ke pengadilan, maka kewajiban para pihak itu di persidangan telah berakhir. Nah, jadi tidak ada lagi kewajiban para pihak, sehingga nanti hakim lagi yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu putusan atas perkara yang diadilinya itu, yang diperiksanya itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan itu adalah akhir dari kewajiban para pihak itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesimpulan. Oke. Nah, gimana? Ada pertanyaan tentang kesimpulan, Bapak Ibu? Izin Pak, ada sedikit pembahasan tentang permohonan penggugat, Pak. Nah, apakah boleh di dalam isi dari permohonan penggugat itu masuk dalam sesi terakhir, Pak, seperti penyelesaian secara mediasi, gitu? Boleh nggak, Pak? Di dalam kesimpulan dimuatkan. Ya, kalau di dalam permohonan dari penggugat ke pengadilan, apakah boleh dicantumkan di dalam permohonan itu selain menggugat akan mengkaji pengesahan serta segala macam, itu dicantumkan dalam poin keberapa tentang akhir dari permasalahan itu secara mediasi? Boleh enggak, Pak, ya? Secara mediasi di kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya ini. Iya. Di kesimpulannya boleh-boleh saja. Kalau dalam dari segi tugas itu, Pak, boleh enggak, Pak, dalam segi item di waktu kita seperti kita sebagai penggugat kuasa hukum, itu dalil kita dalam poin-poin terakhir itu kita permohonan kepada hakim, ya, kayak seperti bahwa dia pembuktian itu, dan akhir dari poin itu kita memberikan suatu kelonggaran secara fleksibel kepada tergugat bahwa kita masih menerima secara mediasi. Boleh nggak tuh, Pak? Nah, kalau kita bicara mediasi, mediasi itu dilakukan di awal, Pak. Di awal, ya, Pak? Ya, sebelum gugatan dibacakan. Ya. Nah, sebelum gugatan dibacakan. Nah, nanti hasil mediasi itu apa? Hasil mediasi itu ada dua. Ya. Pertama, mediasi itu berhasil. Iya. Kalau berhasil berarti damai para pihak. Iya. Ya. Nah, ujungnya nanti adalah berdasarkan perdamaian itu
berhasilnya mediasi itu hakim mengeluarkan putusan akta perdamaian namanya. Iya, akta perdamaian, Bang. Nah, kalau yang kedua, mediasi tidak berhasil. Nah, kalau mediasi tidak berhasil, nah perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya. Dilanjutkan, iya. Nah, masuk dia ke poin pembacaan gugatan, kemudian Iya. jawaban, kemudian replik, duplik, ya, kemudian Iya, masuk ke situ, Pak, ya. kesimpulan, ya. Nah, Iya, kemudian benar-benar. dalam kesimpulan, apakah boleh kesimpulan itu berisi hasil mediasi? Boleh-boleh saja diisikan hasil mediasi dalam kesimpulan. Boleh, Iya, Pak. iya. Karena kesimpulan itu nanti kan dia berisi semua acara persidangan, ya, semua acara persidangan untuk dianalisis. Nah, dianalisis untuk peneguhan dalil masing-masing para pihak. Oke? Iya, Pak. Nah, Iya. berikan Makasih, contoh Pak. ini ya. Iya, iya. Saya contohkan ya. Saya contohkan kepada tugas kita ya. Tugas kita di sesi 6, 7 ya. Yang pertama saya coba contohkan pembuatan surat bukti menjawab tugas kita di sesi 6 ya. Nah, ini versi saya ya, jawaban versi saya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jawaban gugatan saya sebelumnya di versi saya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat surat pengantar bukti yang baik dan benar ya? Oke. Nah, apakah sudah tampil screen share saya Bapak Ibu? Sudah, Pak, baru muncul. Sudah ya. Baik, Pak. Oke, coba nih. Nah, inilah cara membuat surat pengantar bukti ya. Nah, sebagaimana materi kita tadi ya, karena tidak ada penulisan baku untuk cara membuat surat pengantar bukti ini ya. Tapi dia pertama tentu harus memenuhi syarat formilnya Pak Ibu ya. Pertama adalah membuatkan kompetensi relatif ya, sebagaimana yang kita bahas terdahulu ya. Nah, dia membuatkan, misalnya ini bukti penggugat ya, bukti penggugat. Nah, dia memuat posisi relatif kemana pengadilan yang mengadilinya ya. Nah, kemudian memuatkan perihal atau judul dari suratnya. Nah, kalau dia kalau penggugat tentu judulnya adalah perihal pengantar bukti surat penggugat perkara nomor sekian-sekian misalnya. Nah, kemudian berisi tentang identitas para pihak atau legal standingnya. Nah, kalau dia penggugat tentu dia untuk dan atas nama penggugat sebagai legal standing ya. Nah, legal standing ya. Dengan ini menyampaikan bukti surat dalam perkara yang tersusun dengan pengantar bukti surat sebagai berikut. Nah, kemudian dibuatkanlah apa-apa saja bukti yang akan dimasukkannya. Nah, tentu dalam perkara tuan andi dan tuan bukti tentu ada bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. Nah, nanti diberikan kode ya. Pertama adalah kalau penggugat dia bukti P. Nah, bukti P1 misalnya. Ini adalah surat perjanjian ini kodenya bukti P1 ya. Kemudian apa lagi bukti surat yang diajukan oleh si tuan andi? Misalnya fotokopi kwitansi penerimaan uang muka tahap pertama. Nah, ya. Disebut dengan bukti P2. Kemudian apa yang dilakukan oleh peristiwa tuan andi lagi? Tuan andi melakukan somasi Bapak Ibu ya. Nah, tentu juga surat somasi itu menjadi alat bukti surat ya. Nah, dia mensomasi 2 kali ya. Tentu alat bukti surat. Nah, dikodekan jadi bukti P3 dan P4. Nah, kemudian antara daftar bukti ini, nah tentu dibuat ya keterangan ya yang menerangkan apa sih kegunaan alat-alat bukti ini ya, alat bukti tadi. Nah, tentu dia berisi tentang peneguhan gugatannya kembali atau membuktikan dari gugatannya atau membantah jawaban dari si tergugat. Ya. Nah, begitu. Nah, kemudian diberikan penutup ya.
Nah, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh, kalau dia dibuat kuasa hukum tentu ditangani oleh kuasa hukumnya. Itu. Nah, oleh karenanya kalau sudah begini, sudah memenuhi ada kompetensi relatifnya ya, ada kompetensi relatif ya. Kompetensi relatif, kemudian ada perihal ya. Kemudian ada identitas perpihak atau legal standingnya. Nah, kemudian ada daftar buktinya yang diberikan kode, kemudian disertai oleh alasan-alasannya tadi ya. Nah, kemudian diberi tanggal ya. Nah, dan ditandatangani. Nah, sehingga selesailah pengantar buktinya nih Bapak Ibu oleh si penggugat ya. Nah, begitu juga dengan tergugat. Nah, kalau bukti tergugat bagaimana? Nah, tentu dia juga seperti itu ya. Harus memenuhi kompetensi relatif ya. Ada perihal ya. Nah, kemudian legal standingnya tentu untuk atas nama tergugat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk alat buktinya biasanya lazimnya tadi kalau tergugat adalah dikodekan dengan bukti T ya. Bukti T1, T2 atau T3 ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian juga disertai oleh apa sih kegunaan alat bukti ini diajukan ya. Nah, dibuatkan nih. Nah, alasan-alasannya gitu ya. Kemudian semua alat bukti itu tentu dia harus disesuaikan dengan aslinya, diberi materai dan dicopot secukupnya. Nah, kemudian juga sama dengan penggugatnya diberi tanggal dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya kalau dibuat oleh kuasa hukumnya Bapak Ibu. Nah, itulah pembuatan teknik pembuatan surat pengantar bukti oleh para pihak ya di persidangan ya, baik tergugat dan tergugat. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk pada contoh kesimpulan yang ditanyakan Pak Jimmy tadi. Halo Bapak Ibu. Mana lewat sana? Kalau tidak ada Kenapa telanjang? Nah, kita lanjut pada contoh kesimpulan Bapak Ibu ya. Pak Jimmy ada pertanyaan terkait pengantar bukti ini? Dari suratnya bisa nanti di-share di grup Pak. Mungkin Ya, bisa nanti materi ini akan kita saya lihat lagi Pak. Iya. ke Ya. grup kita, WA grup kita ya. Nah, Oh, tadi Pak ya, Jimmy Pak. juga Makasih, Pak. tanya gimana sih contoh kesimpulan itu Pak? Apakah dimasukkan semuanya apa tidak? Apakah dimasukkan permohonan kita kembali apa tidak oleh si penggugatnya? Nah, ya saya tentukan ya bagaimana sih membuat kesimpulan yang baik dan benar ya. Nah, oke. Nah, udah tampil screen share saya Bapak Ibu? Belum Pak. Udah nampak kelihatan Pak Jimmy? Belum Pak. Belum tampil Pak. Nah, ini. Sudah Pak, sudah. Oke, baru muncul Pak. Nah, contohnya ini ya. Oke. Nah, sama halnya karena dia tidak ada ketentuan baku sistematika penulisannya. Nah, tapi setidaknya dia harus memuat syarat-syarat tadi ya. Itu kesimpulan juga nanti akan memuat ya. Pertama dimuatkan kompetensi relatifnya Bapak Ibu. Ya, kemudian sama judulnya apa atau perihalnya apa. Tentu kalau dia kesimpulan si penggugat buat kesimpulan itu kesimpulan penggugat. Ya. Nah, yang kedua berisi tentang identitas ya. Para pihak kalau dia dipakai selaku kuasa hukum tentu identitas kuasa hukumnya ya. Nah, untuk apa ya? Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum ya, legal standing. Yang penting legal standingnya untuk atas nama penggugat. Ya. Nah, kemudian kesimpulan ini sebagaimana yang kita bahas pada materi tadi ya. Nah, tentu dia berisi tentang
analisis ya, analisis peneguhan dalil-dalilnya dari awal sampai akhir sehingga dianggap terbukti suatu dalilnya berdasarkan pembuktian Bapak Ibu ya. Nah, karena dia menganalisis tentu dia berisi tentang hal-hal yang telah terjadi di persidangan ya. Nah, tentu apa-apa saja di persidangan tentu dimuatkan ya. Nah, contohnya tentu si penggugat tetap dengan dalil-dalilnya ya. Nah, tetap dengan dalil-dalilnya dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat, dalil-dalil tergugat ya. Nah, kemudian, di dalam persidangan ya, dalam persidangan, kemudian karena dia tidak ada sistematika baku ya, tapi kita berusaha untuk membuatnya sistematis ya. Nah, tentu apa-apa saja yang ada di persidangan untuk meneguhkan gugatan ini selama persidangan itu. Nah, tentu pertama tentu ada tentang pembuktian para pihak ya, setelah jawab gugatan, jawaban, replik, duplik. Nah, untuk pembuktian itu dimuatkan tentang pembuktian para pihak. Nah, dimuatkan kembali itu bukti-buktinya ya. Nah, dimuatkan misalnya bukti surat penggugat ya, bukti P1, P2, P3. Kemudian saksinya, kalau ada saksi misalnya, dimuatkan saksi-saksinya. Nah, ya. Nah, kalau misalnya nggak ada saksi, Pak? Kalau nggak ada saksi, nggak dimuatkan saksinya. Nggak dimuat ya, Pak ya? Ya, Oh, masa ya. bahwa dalam perkara ini penggugat tidak menghadirkan saksi misalnya, bisa juga. Iya, iya. Karena kan alat bukti itu kan hak ya, hak si para pihak ya, boleh diajukan, boleh tidak. Iya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya tadi kan. Nah inilah, misalnya saya contohkan nih, misalnya si Firdaus jadi saksinya penggugat ya. Dia selaku ketua RW ya di tempat Tuan Budi dan Tuan Andi misalnya. Atau si Peri sebagai ketua RT ya. Nah, dimuatkan. Ya. Nah, kemudian tadi pembuktian si penggugat. Nah, nanti bahwa untuk membantah dalil tergugat telah mengajukan bukti-bukti pula ya, dan saksi dalam persidangan. Nah, pertama itu apa? Bukti surat. Nah, apa saja bukti surat tergugat. Nah, dimuatkan pula. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini saya si tergugat tidak mengajukan saksi misalnya, ya dibuatkan saksi tergugat bahwa dalam persidangan akuo ya tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi atau ahli. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi di persidangan selama ini? Nah, di persidangan terjadi juga misalnya pemeriksaan setempat ya, atau distente tadi yang kita bahas tadi misalnya ya. Nah, kan juga itu alat bukti. Nah, jadi bahwa berdasarkan dalam persidangan akuo telah dilaksanakan sidang di pemeriksaan setempat ya pada hari Kamis. Nah, yang mana tergugat membenarkan atau mengakui bahwa sebidang segmen tanah adalah milik penggugat. Nah, terletak di Cisarua Bogor misalnya gitu ya. Nah, itulah hasil sidangnya di pemeriksaan setempat Bapak Ibu. Nah, kemudian alat-alat bukti itu ya di kesimpulan dianalisis ya. Nah, kita buat analisisnya ya. Itu analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Nah, jadi semua alat bukti yang hadir di persidangan itu, baik alat bukti surat, alat bukti saksi, nah itulah yang disebut dengan fakta, Bapak Ibu. Jadi fakta itu adalah hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan. Nah, itu disebut dengan fakta ya. Kemudian dianalisislah fakta-fakta itu. Nah, tentu berdasarkan analisis misalnya di jawaban saya terdahulu ya, si tergugat ini mengeksepsi gugatannya si penggugat. Nah, tentu apakah terbukti atau tidak eksepsi ini dihubungkan dengan alat bukti tadi. Ya, nah, contoh misalnya saya buat kemarin ini tentang eksepsi obscur libel misalnya Bapak Ibu ya, tidak jelasnya rumusan dalil gugatan penggugat. Ya. Nah, dibuat subbabnya supaya sistematis. Misalnya dalam eksepsi kita bahas dalam eksepsi pula. Nah, misalnya memperhatikan posita nomor itu penggugat ya, dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3, P4 ya. Kemudian dihubungkan dengan bukti T1, T2, T3 ya. Kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ya.
dicantumkan keterangan saksinya ya. Nah, kemudian serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta hukum. Nah, menjadi fakta hukum dia. Jadi ketika fakta itu dianalisis, dia menjadi suatu fakta hukum ya. Nah, inilah fakta-fakta hukumnya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, tentu analisis itu kalau dia penggugat, nah itu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbuktilah gugatan penggugat tidak kabur misalnya terhadap eksepsi dia ya. Nah, untuk itu tentu dia meneguhkan kembali dalilnya di dalam repliknya tadi ya. Oleh karenanya patut menurut hukum menolak eksepsi si tergugat. Nah, kemudian begitu juga selain eksepsi dia juga harus menganalisis di dalil dalam pokok perkara, apakah pokok perkara itu terbukti tidak menurut si penggugat atau para pihak ya, berdasarkan alat bukti yang fakta-fakta yang telah diungkap di persidangan berdasarkan alat bukti tadi ya. Nah, tentu juga dalam pokok perkara begitu. Nah, memperhatikan posita dan petitum misalnya dihubungkan dengan bukti P1 ya. Nah, keterangan saksi, bukti tergugat ya, kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tadi, maka ditemukan pula fakta hukum misalnya gitu ya. Nah, inilah fakta-fakta hukumnya ya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum itu ya, maka telah terbuktilah perbuatan tergugat ya, yang sampai saat ini tidak mau melaksanakan pembayaran tahap kedua peluncuran kepada penggugat sebesar 700 juta ya, yang merupakan hak penggugat berdasarkan jual beli, serta membuat alasan belum mendapat pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan tidak sesuai lagi dengan yang disepakati dan diperjanjikan sebagaimana perjanjian aquo, adalah perbuatan ingkar janji wan prestasi. Ya. Nah, sehingga itulah hasil kesimpulan analisis juridisnya. Nah, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas ya, maka telah terbuktilah gugatan penggugat seluruhnya. Dulu. Kemudian, nah dalam kesimpulan itu tentu kesimpulannya nanti tentu dia meminta di petitum ya, dia membuatkan petitumnya sebagaimana di gugatannya kalau dia penggugat. Tentu petitumnya adalah dalam primer tentu dia menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Yang dalam pokok perkara tentu penggugat meminta gugatannya dikabulkan seluruhnya. Kemudian juga berisi petitum subsidiar ya, ex aquo e bono Bapak Ibu. Nah, kemudian diberi tanggal ya. Tanggal dan ditandatangani oleh kuasa hukum. Nah, itu selesailah Bapak Ibu. Selesailah kesimpulannya. Atau boleh juga seperti Bapak Jimmy tadi, boleh juga dimuatkan di sini di hasil mediasi misalnya ya. Iya, Pak ya. Si mediasi tidak berhasil ya. Nah, gitu. Sehingga tidak terbuktilah si tergugat si tergugat melakukan uang prestasi misal ya. Nah, ini kan kesimpulan versi penggugat. Nah, nanti versi si tergugat tentu begitu juga. Sama halnya dengan penggugat ini ya. Tentu nanti dia juga kesimpulannya dia meneguhkan dari jawaban dan bantahannya Bapak Ibu. Sehingga nah selesailah kesimpulan ini dibuat ya. Nah, kemudian diajukan di dalam persidangan kepada hakim. Nah, ketika para pihak telah mengajukan kesimpulan ini ya, maka berakhirlah kewajiban para pihak ya. Kewajiban para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan. Nah, selanjutnya nanti hakim akan mengambil suatu putusan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dalam kesimpulan para pihak dia disebut sebagai analisis yuridis ya. Nah, nanti keputusan itu juga berisi seperti ini. Ya, tentu juga ada syarat-syarat formil dan material terkait putusan hakim ya. Salah satunya tentu memuat irah-irah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian berisi identitas para pihak ya. Kemudian berisi pokok sengketa. Nah, kemudian berisi alat bukti penggugat dan tergugat ya. Kemudian berisi analisis yuridis, tapi bukan analisis namanya kalau dalam putusan, tapi berisi namanya adalah pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan hukum itu hakim nanti membuatkan suatu amar putusan namanya. Nah, itu dan disebut dengan putusan. Nah, oleh karena itu berakhirlah
dengan keluarnya putusan oleh majelis hakim, berakhirlah agenda acara perdata di pengadilan tingkat pertama Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya satu pihak keberatan atas putusannya itu, nah baru si para pihak punya hak. Ya. Misalnya kalau dikabulkan gugatannya si penggugat Tuan Andi, maka kalau si tergugat Tuan Budi keberatan, nah dia bisa melakukan upaya hukum atas putusan hakim tadi, putusan pengadilan tadi Bapak Ibu. Mengajukan banding bisa gitu ya. Iya, Nah, banding. atau misalnya kalau si tergugat tidak banding, ingkrah putusannya, misalnya ya, dia bisa diajukan eksekusi oleh si penggugat. Gitu. Nah, sehingga itulah praktik perdata kita di Indonesia ini Bapak Ibu. Nah, oke. Atas materi kita dan contoh saya tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih mengganjal atau terkait tugas-tugasnya? Karena kan masih kesempatan Izin, sampai Pak. besok ya. Masuk Pak, izin Pak, ya. tadi saya membayangkan itu persepsi saya itu bentuk kesimpulan, ya kita seperti membuat satu kesimpulan aja gitu Pak. Tetapi begitu saya lihat dari format materi Bapak, ya seperti apa Pak ya, seperti duplik gitu, seperti itu susunan Ya. Ya. apa Pak? Kembali kepada Iya, iya syarat sih. formil. Hmm, Kan kita sudah belajar syarat formil kan di iya. pertemuan pertama. Hmm, Apa itu? Ya, memuat kompetensi relatif. Ya, ada judulnya, ada identitas para pihak ya. Nah, itu harus memuatkan tanggal, iya. ditandatangani ya. Itu Ternyata harus kesimpulannya hal-hal itu apa Pak? ya. Meskipun Formatnya dia tidak, step banyak Pak ya. nah, gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lain nih, Bu Imelda, Bu Hafizul Husni, Pak Bara. Ini ada Bu Laila juga, Pak Yudi Hermawan juga ada nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti dengan berakhirlah materi kita pada hari ini tentang pembuktian dan kesimpulan di pengadilan Bapak Ibu. Oke. Pak, masih ada pertanyaan lanjutan terkait tugasnya Bapak Ibu, terkait apakah kesimpulan atau buat video misalnya ya? Mengingatkan aja Pak untuk Ya. di-share mengenai materi kesimpulan untuk di grup Pak. Baik. Iya. Nanti kesimpulannya materi ini akan saya kirimkan ke WA Group ya. Ya. Dengan contoh yang saya buat. Ya oke Pak, makasih Pak. Nah, oke. Kalau tidak ada lagi, silakan di on cam biar saya bisa screenshot ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kemudian silakan isi absen ya, karena absen kita hanya bisa diisi ketika saat kuek berlangsung Bapak Ibu. Nih, Bu Laila belum nih, Bu Risma, Gusti Ayu sama Hakijul, Bu Hakijul Husni. Oke ya, 1, 2, 3. Oke ya. Oke, silakan Bapak Ibu isi absennya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Nah, Selamat malam Pak, makasih. udah bisa isi absen? Coba Pak, belum dibuka Pak. Coba dulu. Coba masuk ke e-learning, masuk e-learning.
Masuk e-learning sekarang, kemudian isi absennya. Apa namanya? Klik present ya, hadir ya. Ini coba saya contohkan ya, kalau masih belum paham ya. Coba saya screen share ya. Nampak screen share saya Bapak Ibu? Ada tampil screen share saya? Belum, Pak? Nah, ini udah tampil. Kelas 67 ya. Udah tampil belum? Sudah, Pak, sudah. Nah, dah. Nah, ini sesi 8 nih. Sesi 8 nih, sini di kehadiran tuh 4 nih Bapak Ibu. Nah, diklik saja. Nah. Oke. Nah, kemudian ambil sini. Nah, ini nih, tanda ini. Oke. Nah, udah cari namanya lagi. Nah, cari namanya, siapa yang ada? Nah, nih. Si hadir ya. Nah. Ini baru 3 yang isi absen nampak sama saya nanti. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak Jimmy belum isi absen nih. Iya, Pak. Lagi buka, Pak. Siap. Cari namanya Pak Jimmy, diklik aja di P hadir ya, present ya. Gitu ya. Nah, Pak Jimmy belum nih, Jimmy Kurniawan belum nih. Bu Laila juga belum nih, Muhammad Hussein juga belum nih. Nah, silakan diisi absennya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Cek, Kalau Pak. Apakah saya sudah, Pak? sedikit apa materi kita hari Apakah ini. saya... Oke, sebelum saya akhiri, terlebih dahulu saya mohon maaf ya atas salah ucap, kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian keadaan saya juga agak sedikit bising ya, karena saya masih di kantor ya. Kantor saya di depan jalan ya, jalan besar ya, agak bising ya. Nah, itu saya mohon maaf juga Bapak Ibu ya, tapi saya rasa suara saya kedengaran lah, materi saya sampai dengan Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sebelum itu saya minta maaf ya. Semoga Bapak Ibu selamat berakhir pekan, sukses selalu ya. Nah, kemudian nanti ada persiapan untuk UAS ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya atensi dan saya apresiasi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari.